Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tutorial bab 1 yang kemarin tentang bagaimana mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet, yaitu Microsoft Excel. Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, bahwa spreadsheet ini berfungsi sebagai aplikasi yang bisa membuat kita dalam membuat tabel data, kemudian membuat lembar kerja, mengelola angka atau perhitungan, kemudian mengolah data dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh tutorial bagaimana menggunakan Microsoft Excel atau cara-cara dasarnya. Yang pertama, kalian lihat desktop di layar ini, kemudian kalian cari shortcut Microsoft Excel. Kalau di buku itu Microsoft Excel 2003, tapi di sini Bu pakai yang 2016, sama saja. Kalau sudah ketemu, langsung shortcutnya diklik ganda, diklik 2 kali. Ini kita oke aja. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, langsung saja kita klik blank workbook. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jadi Microsoft Excel itu adalah lembar kerja yang isinya itu berupa tabel, terdiri atas kolom dan baris. Nah, kolom ini yang yang ditandai dengan huruf ini ya, A, B, C dan seterusnya. Ini namanya kolom. Nah, kalau yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini kita dinamakan dengan baris yang ke samping. Nah, yang ke samping ini namanya baris. Nah, kalau kotak seperti ini, perpaduan antara kolom dan baris itu dinamakan sel. Nah, kalau kursornya Ibu arahkan ke sini, berarti ini sel yang aktif, yaitu sel A1. Ini muncul di sini. A berarti kolom A, baris ke 1, berarti namanya sel A1. Kalau Ibu klik di sini, berarti ini namanya sel B3. Ini berarti B3 seperti itu. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang menu apa saja yang ada di Microsoft Excel. Kalau kalian pegang bukunya, kalian bisa lihat di halaman 5. Kemudian ini namanya Office Button. Nah, nih yang pertama, Office Button. Office Button ini terdiri dari yang pertama yaitu tombol New, Open, ini New ya, ini New. Nah, ini kalau membuat lembar kerja baru. Kemudian Open, nah Open, kemudian Save, Save As, kemudian Print, Share, Export, Publish, Close, Account, dan Option. Yang pertama ini Office Button ya, sudah dijelaskan tadi menu-menunya. Kemudian kita kembali lagi, kita back. Nah, kemudian yang kedua ini ada Quick Access Toolbar. Nah, ini Quick Access Toolbar. Nah, ini yang dinamakan Quick Access Toolbar ini ya. Nah, Quick Access Toolbar ini tombol-tombolnya di mana saja ini. Nah, ini fungsinya ini untuk meletak tombol-tombol perintah agar kita lebih mudah untuk menemukannya. Jadi nggak perlu buka tab satu persatu ya. Jadi tombol perintahnya sudah ada di sini. Jadi bisa mempercepat kita dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian yang kedua, insert function. Ini insert function. Nah, insert function ini berfungsi untuk menyisipkan fungsi-fungsi tertentu ke dalam bar. Nah, di dalam insert function ini banyak sekali fungsi-fungsi atau rumus ya. Ini kategorinya most recently used. Most recently used ini artinya berarti rumus yang sering digunakan. Nah, kalau kalian ingin mencari rumus yang lain, bisa diklik ini, yang panah ke bawah. Nah, ini adalah kategori-kategori rumus yang bisa kalian
gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada finansial, kemudian ada date and time, ini berarti berhubungan dengan tanggal dan waktu. Kemudian math and trick, ini fungsi matematika. Kemudian statistical, berarti ini tentang statistik. Kemudian look up and reference, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Seperti itu. Ini cancel. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah formula bar. Formula bar itu ini di sini formula bar. Nah, formula bar ini tempat untuk menuliskan rumus. Nah, jadi kalau tadi kan bisa pakai insert function ya. Semisal ibu pakai math and trick, kemudian ibu cari zoom misalnya. Nah, ini kan muncul di sini nih rumusnya. Nah, bisa muncul di sini. Itu kalau kita pengen cepet ya, nggak pakai ngetik sendiri. Tapi kalau kita misalnya pengen ngetik sendiri, kita bisa langsung menuliskannya di dalam formula bar ini. Kita ketik manual. Berarti sama dengan zoom, buka kurung. Nah, kita pilih range yang akan kita jumlahkan. Ini ibu belum ngetik datanya ya. Sebentar, hapus dulu. Ibu misal punya data 1, 2, dan 3. Oh, salah. 1, 2, 3. Nah, misal ingin menjumlahkan ini ya. Nah, kalau kalian nggak pengen pakai insert function, bisa langsung ditulis di formula bar ini. Nah, kalian klik sama dengan, kemudian zoom, buka kurung. Nah, langsung kita tarik range-nya, kita isi range-nya, tutup kurung, kemudian di enter. Nah, berarti totalnya ini sama dengan 6. Jadi itu tadi ya fungsi dari formula bar, hampir sama dengan insert function. Kalau insert function ini kita bisa langsung klik rumus yang akan kita gunakan. Kalau di formula bar ini kita ketik manual. Kemudian yang selanjutnya tab ribbon. Nah, tab ribbon ini adalah toolbar yang berisi beberapa grup dan terdiri atas beberapa perintah. Nah, tab ribbon itu ini yang di atas ini. Ada file, ada home. Nah, ini ada home. Kemudian ada insert, ada page layout. Ya, agak lemot ini. Page layout. Nah, ada formulas, data, review, dan view. Kemudian title bar. Nah, title bar itu ini ketutupan. Nah, title bar ini nih nah berisi tentang nama file yang sedang aktif. Nah, berhubung ini filenya belum ibu kasih nama, jadi filenya namanya masih book1 ya. Tapi kalau semisal file ini sudah kita simpan, kemudian kita buka kembali, nah itu nanti akan muncul di sini nama filenya. Kemudian yang selanjutnya grup. Nah, grup ini. Nah, grup itu ini. Jadi di dalam di dalam tab ribbon itu ada grup itu ini. Jadi misalnya tab ribbon home, berarti ada grup clipboard, font, alignment, number, styles, dan seterusnya. Jadi ini grup ini adalah berbagai perintah yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya, seperti itu. Nih, kalau insert berarti di sini ada grup tabel, illustration, charts, dan sebagainya. Nah, sekarang yang kedua ya, yaitu membuat file baru. Nah, ini kan tadi kan lembar kerja yang pertama ya, yang awalnya kita buat tadi. Nah, semisal kalian ingin membuat lembar kerja baru yang kosong gitu ya, yang baru. Nah, langkah yang pertama seperti yang ada di buku, kita klik ini ya, kita klik file. Nah, kemudian klik new. Nah, kemudian nih blank workbook. Nah, maka akan muncul tampilan lembar kerja baru ya, masih kosong. Ini munculnya di sini. Nah, ini yang tadi kita bikin book1 ya. Nah, yang kita bikin baru tadi ini book 3. Nah, harusnya book 2 ya, book 2 gitu tulisannya. Cuma tadi ibu coba buka terus ibu close, jadi ini
lembar kerja ketiga yang ibu buka. Seperti itu. Nah, ini yang baru, ini yang kita bikin tadi, seperti itu. Itu cara untuk membuat lembar kerja baru. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpan file. Nah, cara menyimpan file, semisal kalian sudah mengerjakan semua di sini lembar kerja. Nah, kemudian ingin menyimpan filenya. Nah, kita klik ini juga file. Nah, kemudian kita klik save atau save as, sama saja. Kita klik save as. Nah, kemudian kalian ingin menyimpannya di mana? Kalau di situ kan di dokumen ya. Nah, kita klik browse dulu. Nah, kalau di situ menyimpannya di di dokumen ini. Nah, tapi jika kalian ingin menyimpannya di tempat penyimpanan yang lain, terserah, boleh. Nah, misalnya di lokal D misalnya. Nah, misalnya di sini di folder ngajar, bisa, silahkan. Nah, jadi tempat penyimpanannya ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Ibu bikin seperti yang di buku saja ya, nih menyimpannya di dokumen. Nah, kemudian kita ganti dulu namanya, jangan lupa. Misal kita kasih nama latihan. Nah, ini save as type-nya Excel workbook ya. Misal kalian ingin menyimpannya dalam bentuk PDF, bisa. Nah, PDF. Nah, ini kalian tinggal ganti ini saja, maka dia nanti akan jadi PDF. Tapi ini kan kita bahasnya Excel ya, jadi type-nya Excel workbook aja. Kita langsung klik save. Nah, sudah selesai. Kemudian tadi kan sudah kita simpan ya. Nah, semisal kita ingin membuka file yang sudah kita simpan tadi, ini kita close dulu ya, kan sudah disimpan ya. Kita close tadi file yang kita simpan, ini kan masih kosongan ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita klik ini juga file, kemudian klik open. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Kalau semisal di sini belum muncul di sini, kita klik browse, bisa. Nah, kita cari tempat penyimpanan yang tadi, tempat kita nyimpan file. Nah, tadi kan di dokumen, berarti kita klik dokumen. Dokumen, kita scroll ke bawah, kita cari tadi filenya, namanya latihan ya. Nah, ini latihan. Kita klik, kemudian kita klik open. Nah, maka akan muncul atau file yang kita simpan tadi akan terbuka di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu apabila kita ingin menambahkan tombol perintah yang ada di Quick Access Toolbar. Nah, kita klik ini panah ke bawah ini. Nah, kemudian habis itu kita klik more command. Nah, more command ini udah kesini dulu, more command. Nah, habis itu kita pilih all command. Nah, kemudian kita cari tombol perintah apa yang ingin kita tambahkan di Quick Access Toolbar. Misalnya kita ingin menambahkan, kalau di buku itu calculate now ya, kita cari calculate now. Calculate now. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau sudah kita temukan tombol perintah yang ingin kita tambahkan ke Quick Access Toolbar, langsung saja diklik add. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, jadi ini adalah tempat untuk atau tempat dari tombol perintah apa saja yang ada di Quick Access Toolbar. Kalau sudah diklik add, maka calculate now-nya muncul di sini. Kemudian kalau sudah muncul, klik OK. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, tombol kalkulatornya. Nah, ini ya, calculate now. Nah, seperti itu. Kemudian apabila kita ingin menutup lembar kerja. Nah, kalau kita ingin menutup lembar kerja, boleh tadi disimpan dulu boleh, atau kalau pengen langsung di close boleh di close. Nah, tadi kan sudah disimpan jadi langsung hilang. Kalau semisal ini, nah misal ini kan yang
file yang kita buka tadi ya, baru ya, yang belum kita apa-apakan. Misal kita ketik gini. Nah, ini kan berarti ada perubahan ya, dari yang semula tidak ada datanya atau tidak ada isinya, kemudian ada isinya ini ya, isi sembarang. Nah, kita close ini, close. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini want to save your change to book. Nah, ini artinya apakah Anda sebagai user ingin menyimpan atau tidak data yang telah Anda buat. Kalau kalian ingin menyimpan, maka klik save. Kemudian langkahnya sama seperti tadi, kita ubah namanya, kemudian kita letakkan di tempat penyimpanan yang kalian inginkan. Kemudian kalau kalian nggak ingin menyimpan file yang kita buat ini tadi, klik don't save seperti itu. Kalau nanti kalian klik don't save, maka hilang begitu saja. Kalau ingin kita simpan, maka klik save, kemudian sama seperti tadi ya langkahnya, my document. Nah, ini kita ubah latihan 2, save. Nah, seperti itu. Nah, maka akan langsung otomatis nge-close sendiri seperti itu. Jadi itu tadi rangkuman mengenai dasar-dasar bagaimana cara menggunakan aplikasi pengolah angka berupa Microsoft Excel. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.